saya perantau nggak mungkin bawa duit banyak ya, karena perantau itu kan nyari cuan gitu. Ya. Oke cuan friends, kali ini kita ada di Cilenyi Kabupaten Bandung dan kita nggak sendirian, masih di channel YouTube Cuan Talks. Nah cuan friends, kita bakal ngobrol sama salah satu owner pemilik bengkel. Kita bakal tanya-tanya nih gimana sih awal mula bengkel ini berdiri. Masih bareng gue Tommy Jo dan rekan gue ada Don Lego di belakang kamera biasa. Dan hari ini kita bersama siapa Om? Kenalan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Warid dari owner GMS Motor. Asal saya dari Cirebon, perantau. Wah, Masya Allah, salam lu nih. Nah, luar biasa nih Cuan Talks. Om Warid, kita tahu nih kalau kita mau memulai usaha bengkel, kan kalau saya baca-baca tidak cukup dengan modal kunci aja. Nah, tapi menariknya nih Cuan Friends, tadi Om Warid cerita malah tanpa parts dulu. Betul. Nah, gimana sih Om Warid, kenapa Om Warid pertama memilih usaha bengkel? Dan awal mulanya gimana sampai bengkel ini bisa berdiri awal-awalnya? Apakah langsung sebesar ini atau gimana? Enggak, jadi kita modalnya terus terang modal nekat ya. Nekat? Karena saya perantau nggak mungkin bawa duit banyak ya, karena perantau itu kan nyari cuan gitu. Ya. Awal mula kita buka bengkel itu pas keluar dari bengkel tempat saya kerja dan stay di kosan. Dalam artian kosan satu petak ya. Nah, tapi di situ ada parkirannya ibu kos yang istilahnya ngasih wewenangnya buat saya pas posisi santai bisa dipakai gitu tempatnya. Nah, setelah itu ada konsumen saya yang datang untuk memberikan motivasi lah, kenapa nggak buka di jalan gitu. Oh. Nah, saya jawab, uang dari mana? Itu kira-kira tahun berapa Om Warid? Itu 2009. 2009. 2009 saya buka, asal buka lah ya, modal berani, modal nekat. Dan ternyata si konsumen ini ngajak saya untuk buka di jalan. Nah, terus carilah kontrakan, dapatlah kontrakan pinggir jalan. Tapi bukan di sini ya, di tempat yang lama. Nah, setelah kita buka, ternyata yang ngajak saya join ini uangnya pun nggak ada. Jadi kita sama-sama punya uang. Modal saya ada motor satu, dulu saya motor Vega. Nah, motor Vega, saya kan masih plat E, plat Cirebon. Saya gadein ke Bang Haika ini. Bang Haika ini. Nah, ternyata dari Bang Haika nggak bisa karena platnya jauh. Tapi dengan saya akrab dengan konsumen saya, dan ternyata si satpam kita sama Haika ini mengajukan diri, biarin nggak apa-apa, sok majuin aja atas nama saya kata dia. Nah, itu namanya Pak Gunari, itu masih ada satunya. Nah, dia mengajukan uang untuk menggantikan motor itu buat tempat bengkelnya. Dapat tempat bengkel ya? Buat bengkelnya dapat 5 juta buat kontrak bengkel. Itu pun tanpa spare part ya. Oh, tapi ini berarti cerita Om Warid setelah selesai kerja jadi mekanik dengan bengkel lain. Betul, selesai bengkel. Nah, udah jadi bengkel tanpa spare part. Dan saya menunggu dari orang yang ngajak saya bengkel ini, ngajak kerjasama, ternyata 3 bulan itu baru ada spare part. Baru ada spare part. 3 bulan itu. Nah, setelah berlanjut, jalannya sampai 1 tahun. Yang kerjasama sama saya ini mundur. Akhirnya saya berdiri sendiri. Nah, mundur itu dia mau pindah bengkel ceritanya. Nah, kayak gitu saya berdiri sendiri dan ya mungkin saya ketemu orang-orang baik. Akhirnya mereka ngasih uang saya buat spare part. Karena spare part yang saya kerjasama itu diambil semua. Itu jadi saya tidak ada spare part. Saya punya teman-teman baik, mereka ngasih modal ke saya. Dari A ini 10 juta, A ini 10 juta, jadilah 30 juta. Baru kita bangkit lagi tahun kedua sampai ke angka 12 tahun. 12 tahun. Di bengkel lama 12 tahun. Sekitar segituan. Nah, udah beres 12 tahun, ternyata ada trouble sedikit dari sana. Istilahnya dari warga lah ya, mungkin merasa kebisingan. Jadi akhirnya saya pindah nyari tempat di pas pinggir jalan besar. Nah, dapatnya ini tempat kita nih yang sekarang, ternyata lebih besar. Barakallah itu. Nah, Om Warid, dalam
tadi kan selama 12 tahun berarti kan ada di bengkel yang lama Ya, betul. Nah, sebelumnya kan bahkan Om Warid kan mekanik di salah satu bengkel Betul. ya, sebelum memutuskan untuk usaha. Betul. Nah, titik baliknya apa yang membuat Om Warid berani keluar dari karyawan untuk memulai usaha mandiri, Om Warid? Mungkin ya, Ya. efek dari kita punya ilmu dan skill, Ya. jadi memberanikan diri untuk buka sendiri. Ya. Tapi kita tidak tahu efeknya gimana ke depannya ya, Ya. ke belakangnya itu nggak tahu. Kita beranikan diri dan modal mental aja gitu. Modal mental. Hasilnya nggak pas keluar bengkel mau buka bengkel nggak ada ya. kayak gitu. Tapi untuk berjalannya waktu, selama waktu saya keluar dari bengkel, kerja di rumah seminggu, sebulan, 2 bulan lah. Ya. Nah, baru ada inisiatif ke sana. Oh, iya. Jadi memang tidak seujuk-ujuk nekat keluar dari kerjaan utama Iya. langsung jebret mau buka Nggak bengkel bisa, cuma nggak modal bisa. nekat. Betul, Iya, nggak iya. bisa. Karena buka bengkel itu harus punya skill, Iya. mental, semacam kayak menguatkan diri lah. Ya. Di bengkel itu kan kita ketemu langsung konsumen. Ya. Dalam artian face to face ya, Iya. nggak kayak yang lain kerja komputer gitu. Iya. Itu kan face to face, jadi mental harus kuat dan ya itulah biar nggak deg-degan gitu. Nah, jadi cuan friends, dari Om Warid sendiri titik baliknya dari karyawan untuk berani memulai usaha pun ada persiapannya ya. Pasti. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk keluar dan langsung buka bengkel. Betul, Ya. Apalagi pasti. di awal ada terkendala modal ya Nah, Om itu. Warid ya. Nah, Om Warid kan di awalnya cukup berani ya. Dalam arti dengan butuh 2 bulan lalu berani membuka bengkel sendiri. Betul. Seperti itu Om Warid. Betul. Nah, Om Warid nggak takut nih Om, kalau jadi karyawan kan gaji aman lah gitu ya, setiap Betul. bulan gaji Betul. aman. Sementara kalau jadi pengusaha, sudut pandangnya kan beda nih. Betul. Harus nyari omset, mengelola operasional, bagaimana pengembangan bengkel. Nah, apa yang menguatkan Om Warid? Apakah dari diri sendiri, ataukah memang ada dorongan dari keluarga, atau gimana Om Warid? Yang jelas dari diri sendiri, Keyakinan rezeki itu. dari sendiri dan dari anak istri ya. Iya. Nah, karena kalau kita selalu kerja di bengkel orang, Iya. itu income yang kita masuk itu pas gitu. Ketaker gitu ya. Ketaker lah segitu-gitu Iya, aja. iya. Tapi kalau kita buka sendiri, ada pasti dapatnya lebih gitu. Iya. Biarpun pasang surut Ya, ya. walaupun tidak pasti. Betul, dia Ya. pasti pasang surut. Tapi kita ada keyakinan bahwa usaha sendiri itu apapun resikonya kita makan sendiri. Iya. Gitu. Om Warid, tadi kan saya dengar mental di Ya, usaha betul. di awal-awal ya Om Warid. Betul. Sebenarnya mental Om Warid ini memang teruji dari karyawan mungkin ya dulu apakah pressure dari atasan atau dulu pemilik bengkel atau memang mental ini berdiri ketika sudah punya usaha Om Warid. Kalau mental itu pure jalan sesuai jalan ya. Ya. Jadi dalam artian nggak sama-sama kita punya basic kuat mental enggak. Ya, Kita belajar dari awal. Kita ikut kerja, ngadepin konsumen dulu. Ya. Oh kayak gini konsumen saya, oh konsumen kayak gini saya, oh kayak gini bos saya. Ya. Jadi kita belajar dulu. Ya. Mental itu nggak terterap langsung gitu. Ya. Belajar by step. Ya. Gitu. Kalau untuk mental ya. Ya. Gitu. Nah, tantangan terbesar Om Warid dari awal usaha nih sampai dengan saat ini, apa sih tantangan khususnya dari bisnis bengkel ini Om? Kalau tantangan kita mungkin konsumen ya, Ya. karena karakter konsumen kan berbeda. Ya. Kita ngadepin konsumen A belum tentu sama-sama konsumen B. Ya. Gitu dalam artian untuk mempertahankan konsumen ini yang lebih susahnya. Salah satunya kita datang konsumen, kita ngobrol penyakitnya ini. Ya. Nah, datang lagi yang B, konsumen ini penyakitnya beda lagi. Nah, itu cara penyampaian, cara komunikasi itu sangatlah berbeda. Kayak gitu. Itu aja sih. Nah, apalagi nih Om Warid ya, biasanya terkendala utama UMKM masalah pembukuan keuangan yang berantakan. Nah, itu. yang sehingga nih biasanya kalau UMKM nih dari cuan friends yang mungkin udah mulai usaha tapi stuck gitu-gitu aja nih Om. Karena keuangannya berantakan nih, pencatatannya. Nah, kalau Om Warid sendiri punya nggak sih tips pencatatan keuangan gitu? Kalau untuk pencatatan keuangan kita masih manual ya. Yap. Belum kayak orang lain, kayak bengkel lain Yap, itu komputerisasi. Kita Yap. masih manual, keluar masuk, laba dan modal itu ada di pembukuan di kita ini.
Dalam artian uang masuk kita catat, Ya. pengeluaran kita catat, dan hasil sore kita baru Closing ya. closingnya. Keuntungan berapa, ini berapa kita pisahin. Jangan sampai uang modal kepake. Seperti itulah. Jadi istilahnya menjaga Cash flow ya. cash flow itu perlu Perlu belajar lah Perlu itu. belajar. Ya, ya. Itu aja sih. Ya. Ya. Nah, berarti dari Om Warid sendiri memang untuk laporan keuangannya walaupun masih manual, tapi memang sudah rutin harian ya. Wah, itu udah harian, udah Ya. aman, udah aman. Nah, terkadang kan apalagi khususnya yang belum menjadi pengusaha ya, levelnya pedagang nih. Betul. Kadang uang modal buat makan juga Nah, nih. itu yang repot tuh itu. Iya, iya. Karena kalau uang modal kita makan, otomatis habis buat Iya. belanja lagi nggak bisa. Iya. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau belanja buat uang makan, ini kita bisain bahwa sehari itu berapa, buat karyawan berapa, buat ini itu berapa, lain-lain maksudnya ya. Iya. Gitu. Jadi nggak semata-mata uang penjualan kita pakai. Repot ntar buat belanja lagi ya nggak ada. Gitu. Nah, Om Warid, kalau tadi kan tantangan dari konsumen ya. Iya. Boleh nggak Om Warid sedikit ceritain? Pernah nggak sih Om Warid berada di titik terendah dalam menjalani usaha bengkel GMS motor ini? Pasti ada, pasti ada. Itu pas waktu COVID ya. Waktu COVID itu emang tantangannya sangat berat. Ya. Tapi Allah ngasih kemudahan buat kita. Ternyata COVID juga masih menghasilkan. Ya. Dalam artian biar nggak kosong banget gitu. Ya. Dan alhamdulillah kebantu juga sama Mama ini apa BRI ya. Itu kebantu sama itu. Jadi kita bisa berkembang lagi, bisa menguatkan modal lagi. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Ada nggak cerita titik terendah mungkin dari anak atau keluarga gitu yang bikin Om Warid, aduh, sempet ngerasa gagal gitu di Wah, hati iya. gitu? Kalau untuk itu sih saya nggak ada ya. Iya. Dalam artian keluarga sangat mendukung dan istilahnya pengeluaran pun masih bisa kita handle Iya. gitu. Jadi nggak sampai ada Nggak sampai minus banget, ya. minus lah gitu. Tapi kalau untuk istilahnya apa barang gitu Iya. ya masih pun stagnan tapi Iya. bertahan dulu Iya, gitu bertahan. aja. Nggak sampai 0% barang Oh, iya. gitu. Itu aja. Nah, ini Om Warid buat kedepannya nih kan berarti kurang lebih udah jalan berapa tahun Om? Kalau Bengkel. untuk bengkel yang baru ini yang sekarang yang kita huni ini baru 7 tahun jalan. Berarti 7 tambah 12 yang lama ya? Seperti Berarti itu. kurang lebih 20 tahun Om? Betul, 20 Wah, tahun. 20 tahun. Nah, dari Om sendiri ya, ini kan sudah berjalan selama 20 tahun Om. Ada nggak Om, rencana 2026, harapan-harapan lah, apakah buka cabang baru, atau peningkatan spare part, atau apa Om? Harapan saya kebeli tempat ini. Amin, amin, amin. Nah, Cuan Friends kita doain deh, Om Warid bisa beli. Oh, jadi ini masih kontrak Om? Masih ya? kontrak ini, Masih kontrak. masih kontrak. Saya insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah Amin, beli tempat ini. Dan kedepannya juga kalaupun dikasih rezeki lebih, Amin. pasti cabang pasti akan berdiri. Ya. Gitu, karena kita membudayakan mekanik-mekanik yang masih nganggur juga. Ya. Jadi kasihan mereka untuk belajar sebuah di bengkel itu harus belajar manajemen, belajar tata cara kita pengeluaran uang, belajar tata cara menghadapi konsumen. Itu sangat sangat diperlukan untuk buka bengkel. Nggak selama kita buka bengkel dari mekanik monoton sebagai mekanik, kita mengangkat mereka juga untuk berani usaha gitu. Oh, Mekanik. jadi dari Om Warid sendiri sebenarnya kalau jika ada misalnya dari mekanik atau karyawan Om Warid nih, Betul. yang dari mekanik terus tiba-tiba karena merasa sudah bisa buka sendiri dari Om Warid tidak ada masalah ya? Tidak masalah, saya sangat dukung ya Siap. buat kemajuan dia. Kalaupun dia tidak ada spare part, bisa saya bantu spare partnya. Oh, gitu. iya. Jadi nggak selamanya dia harus ikut saya. Iya. Saya menganjurkan kalaupun ada peluang, mangga jalanin. Gas, Gitu. ambil gitu ya. Iya, gas ambil pokoknya. Buat ke depan, kalaupun mekanik saya mau buka sendiri, silakan. Kalaupun perlu bantuan spare part dari saya bantu. Ya. Seperti itu. Nah, Om Warid ada nggak sih cara mengelola mekanik nih? Apalagi sekarang mekanik kan banyak banget ya. Ya Betul. mungkin kalau dengan keahliannya, mungkin rata-rata servis bisa lah. Tapi bagaimana cara Om Warid ngedidik mekanik ini yang mungkin dari skillnya biasa-biasa aja sampai ada peningkatan skill gitu Om? Kalau tips saya untuk mekanik, saya terapin itu kejujuran. Dari hal jujur itu ntar menempel ke yang lain, ke kerjaan, Ya. ke mental, sampai ke unit yang kita kerjakan. Ya. Nah itu kejujuran sangat penting. Kalau untuk masalah skill, Ya. mereka beradaptasi dengan kerjaannya.
Karena semua mekanik itu tidak merasa pintar. Oh iya. Selalu berinovasi, selalu berkembang. Dari hari berhari, motor berganti, pasti berkembang. Ya. Jadi kita nggak selalu mengajarkan, kamu harus ini nggak bisa. Itu Oh, iya. otodidak, mereka belajar sendiri, kita tinggal menerapkan. Ya. Nah, yang paling penting kejujuran. Itu aja. Nah, dari Om Warid sendiri nih, boleh nggak kasih pesan ke cuan friends nih yang mungkin baru mau mulai usaha tapi masih ragu-ragu, walaupun nih mungkin modalnya ada nih Om, tapi ragu-ragu, ataupun yang masih jadi karyawan nih, tapi mau memulai usaha, tadi selain mental mungkin apa aja tipsnya Om? Ini, John Friend, Ya. kita usaha itu jangan menunggu kita punya dulu. Ya. Dari awal nggak punya, baru kita berkembang. Itu filosofinya orang Cina. Ya. Buka dulu aja, masalah berkembang enggaknya nuturkan, kata Pak ini tuturkan dalam artian jalanin dulu lah. Masalah perbaikan ntar kedepannya ada. Seperti itu. Jadi jangan sampai nunggu kita harus kuat dulu, karena usaha itu belum tentu ada yang kuat semua. Ya. Karena dari awal Semua tahap belajar Om. semua itu ada tahap belajarnya, dan akan bergerak sesuai postur tiap harinya. Oh. Konsumen datang motor apa, nah itu yang meningkatkan kekuatan kita. Ya. Itu aja sih. Nah, tapi dari Om Warid sendiri, kalau khusus bengkel GMS Motor ini ada spesialis khusus nggak sih yang di apa? nih, Om? Jelas. Itu kalau kita itu spesialis 2 tak. Spesialis 2 tak. Nah, ada spesialis 2 tak yang Swan Friend ini kalau motornya 2 tak bisa masuk ke kita. Wes. Dan kita modifikasi seperti apa maunya, mau kenceng, mau balap, mau harian, tinggal datang ke GMS Motor. Tepatnya di Cileunyi depan Bowi Panyawangan. Nah, kalaupun motor matic injeksi Ya. bisa masuk sini, itu ada mekanik saya yang selalu siap untuk membore up. Mau kendala apapun bisa kita bantu dari Dari kelistrikan, mesin ataupun lainnya Om semua. ya. Semua pokoknya. Dari bore up, harian, kondisi tinggal datang aja. Ya. Gitu. Ada Instagramnya nggak Om? Ataupun Kalau nomor untuk telepon, Instagram, WhatsApp bengkel gitu? ada. Itu Instagram kita GMS Motor, GMS Motor. ada di IG, dan TikToknya GMS Motor juga, sama kita cari aja di itu GMS Motor pasti ada. Dan cek aja di Google Map itu GMS Motor kalau kalian masih pengen GMS tahu. Motor. Nah, pengen tahu, nah itu, dan nomor HP-nya pun ada. Ntar kita kasih. Oke, nanti kita bakal taruh di sini cuan friends ya. Nah, dan terakhir ini menarik nih Om, di belakang ada Sekre Yakis. Nah, Yakis sendiri ini apa sih Om? Komunitas? Yakis itu komunitas ranking. Komunitas ranking. Yamaha King spesial. Dan berdiri itu tahun 2017 dan saya yang mendirikan. Masya Allah. Berjalan sampai sekarang dan semua yang kita kerjakan itu positif. Nah, itu. Dalam artian kita kerjasama sama pihak Polri, Yap. Korlantas, dan istilahnya dari Kanit juga kita kerjasama buat menanggulangi Kesadaran berkendara ya Om? Cara masyarakat untuk berkendara lebih aman, lebih safety juga ya. safety lah gitu. Itu aja. Nah Om, dari Yaki sendiri, ada nggak bocoran kegiatan terakhir nih mengikuti apa? Dan terakhir kalau nggak salah ada piagam atau piala ya terakhir tuh? Nah, itu minggu kemarin ada acara Jamda 2 Jateng. Jamda 2 ya? Jamda 2 Jateng. Nah, kita sebagai Yakis itu udah masuk ke YRKI. Jadi bila mana ada kegiatan YRKI, kita pasti ada undangan. Ya. Nah, terakhir tadi ada undangan Jamda 2 Jateng. Jamda 4 Jateng. Nah, itu terletak di Kroya, Cilacap. Nah, kita tadi pas minggu kemarin ke sana, alhamdulillah acaranya sukses, rame. Nah, untuk kedepannya sekarang kita tinggal YRKI Jabar. Insya Allah tahun depan kita ngadain Jamda 3 Jabar. Di Jabar ya Om? Jabar. Ya? Oh, berarti langsung Om yang komandoi? Kalau untuk pamsusnya saya, Oh. pamsusnya. Tapi kalau untuk acaranya pihak Gubernur Jabar yang ada IOI tersendiri ya. Oke cuan friend, gak kerasa banget udah berapa menit berlalu kita ngebahas tentang bagaimana sih usaha bengkel dari Om Warid. Tadi udah jalan 12 tahun di bengkel lama dan 7 tahun di bengkel baru. Dan tadi harapannya semoga tempat ini bisa kebeli. Amin. Dan tentunya setiap usaha nggak mudah Om ya. Betul. Selalu banyak tantangan. Betul. Bagaimana kita bisa learning by doing untuk melaksanakan ataupun memulai usaha kita. Tadi kuncinya apa Om? Coba dulu ya. Coba dulu, jangan dulu nunggu kita Kuat. gitu. Oke, itu dari Om Warid.
Oke, Muhammad, sekali lagi thank you. Makasih Siap. banyak ya Om ya. Sukses Siap. selalu Amin. buat GMS Motor. Dan kalau Cuan Friends suka sama konten-konten ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe dan juga share ke teman-teman. Atau mungkin ada tempat rekomendasi yang bisa kita review untuk UMKM hebat, langsung aja bisa subscribe Cuan Talks. Thank you Cuan Friends.